Good morning everyone, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Akhirnya ketemu lagi. Finally. Amen. Finally. Alright. Yes. It's good to be back again. Kita secara keluarga besar PPC, it's really good that we as a family we can gather together again in the first Sunday of this month. As well, Sunday school ada di bawah. It's beautiful that we can be together. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pre-service. Let's prepare our heart for our pre-service this morning. My soul
Tuhan yang terlebih dulu mengasihi kita, that God love us first. And this morning again and again kita mengatakan I love you Lord. Kesempatan untuk kita bisa mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan. This morning we are given another opportunity to say I love you Lord. Minggu ini menjadi minggu sejarah, minggu spesial. Today is a special Sunday after 1 year. Setelah 1 tahun lebih kita nggak berkumpul bersama-sama, that we are not able to be together, but this Sunday is a special Sunday for all of us. Sungguh semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Indeed, just because of God's grace and God's love to us. Mari saudaraku, kita datang dengan ucapan syukur dan terima kasih. Let's come with thanksgiving, with grateful heart that how God protect us for over 1 year. Ucapkan syukur. Just give thanks to the Lord. Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saya mau undang pemusik dan juga tim praise and worship untuk maju ke depan. Still in the quiet moment, masih dalam keadaan tenang. Mari kita ucapkan syukur. It's been a year. Udah setahun kita mungkin nonton di sofa kita melalui komputer, melalui layar monitor. It's been a year that we are probably every Sunday we're just sitting on the couch through computer, through our cell phone. Mari kita ucap syukur kesehatan kita. Bersyukur untuk setiap vaksin yang sudah kita terima, Tuhan. Kau kusembah, Tuhan. Thank you for our health. Thank you for our family. Thank you for those who have vaccine. Let's give thanks.
indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Let's stand in our feet. Mari kita berdiri dan ucapkan syukur kita sekali. Lebih besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. For you all the praises and the glory, Lord. Segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Terima kasih Tuhan, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan suara saja, dengan sungguh-sungguh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, lebih dari itu. Oh, segalanya lebih dalam
today's service, the Sunday school, the sermon. Kami ingin berdoa Tuhan buat pujian hari Tuhan Yesus, buat firman-Mu, buat Sunday school Tuhan. Kami berikan kebaktian ini buat Engkau. We give this service to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Good morning. Wow, lihat kiri kanan kita. It's been a while kita nggak seperti ini. Give high five lah. Masih belum boleh berdekatan. Give high five. We still not able to touch each other, so give you high five. I know you're smiling now, but give high five to your neighbor and say hi. And we'll start to worship the Lord. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya. Woo, haleluya. Let's come in thanksgiving to His presence. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji-Nya, memuji-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji-Nya, memuji-Puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Come into His presence with thanksgiving. One more time. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise, and give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise, and give Him praise. Give glory and honor and power unto Him. Oh Jesus, the name above all names. One more time. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji-Nya, memuji-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji-Nya, memuji-Puji, dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Yesus, Raja. Beri puji sekali lagi, dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi beri puji, dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kemuliaan Tuhan pagi ini. Give glory and praise to Him this morning. Tepuk tangan kalian. Oh, sungguh luar biasa, amin. Masih siap? Are you ready to worship the Lord more? This is amazing grace. Haleluya. Mari kita karena this is amazing grace, kita bisa berkumpul lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Amin. Haleluya. Who brings the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King of
month's theme is about family life. Mari kita baca ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Let's read from 1 John 4:19. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Tuhan dulu lebih mengasihi kita. Sekali lagi, kita mengasihi, Tuhan mengasihi kita. In English, we love each other as a result of His love us first. Again, we love each other as a result of His loving to us. Mari pejamkan mata kita. It's about family. He loved us first. What have we done to our family? Apa yang telah kita lakukan pada keluarga kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada diri kita sendiri? What have we done to our husband, our wife, our kid? Mari kita pejamkan mata kita, lebih ngobrol sama Tuhan. Let's speak to her.
pasti terjadi dalam hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Let us stand up on our feet. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja. Menyembuhkanku. Amen. Yes. Dan menolongku. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, pasti terjadi dalam hidupku. Lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, pasti terjadi. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan, pasti terjadi dalam hidupku, dalam hidupku. Terjadi di dalam nama Yesus. Kalau kami belum mengalaminya Tuhan, saat ini kami boleh mengalaminya. Haleluya. It will happen in the name of Jesus. And if we have not received it yet, have not experienced it yet, we will in the name of Jesus. Hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yeah, shout to the Lord, everyone. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Pagi hari ini kami mau buka hati kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. This morning we want to open our hearts and we want to listen to your words, God. Kami juga mau mempersiapkan hati kami di dalam mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. And we also want to prepare our hearts to take the Holy Communion this morning. Kami sadar kalau kami ada pada hari ini semua karena kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. We realize and we understand that we are here today because you let us be here today.
Saudaraku, tenangkan hati kita, kita tarik napas, buang napas secara perlahan-lahan. Brothers and sisters, let us calm our hearts. Let us take a breath, and let it out. Angkat 3 kali, hirup dan buang secara perlahan-lahan. Take it in and let it out. Terakhir, The last one. dalam nama Yesus. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. In the name of Jesus. Silakan dulu semuanya. Thank you tim Praise and Worship. Boleh pinjam hadiah nggak? Alright. Good morning Philadelphia Praise Center. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Pada rindu nggak sih? Hah? Kok kayaknya cuma gue doang yang rindu sih? Hah? Do you miss being here, or is it just me? Hah? Hah? Tuh, gimana sih? Hah? I don't hear it. I don't hear. Do you miss being in the church? Or Anda is it just rindu me? nggak sih? Hah? Ya. It's a tough year. Benar-benar tahun yang penuh dengan tantangan, iya nggak sih? Bulan Maret, saya ingat banget 2020. Back then, I remember clearly March 2020. Tahu-tahu secara mendadak harus nggak boleh ada gereja kebaktian. Suddenly we can't have any services anymore. Jadi harus SMS orang-orang kasih tahu, nggak ada service, cuman ada lewat online aja. So I have to text people, and then I have to let them know that it's only online. Jadi hanya cuman ada pemain musik di sini, pemain musiknya juga cuma 1-2 orang sama worship leader. So there were only 2 musicians here and a worship leader. Begitu lewat online, berbulan-bulan. And then it was online for months. Dan pemerintah bilang, oh boleh untuk outdoor gathering. And then the government said, oh yeah, we can do outdoor gatherings. Akhirnya kita buat di taman dengan limited capacity. And then we created a service at the park with limited capacity. Kita jalanin beberapa kali di park, nggak taunya saya bilang nggak boleh lagi. We did it a couple times at the park, and then the government said we can't do that anymore. Balik lagi online lagi. And then we were back to online again. Kita udah excited pengen Natal, Natalnya lewat online. We were excited for Christmas, and then suddenly it was online again. Begitu pemerintah bilang, oh sekarang udah boleh lagi. Dengan limited capacity, kita balik lagi ke gereja dengan terbatas. And then the government said we can come back again with limited capacity, and then we were back. Dan akhirnya mulai ada di awal tahun 2021 bilang, oh udah mulai ada vaksin. And then finally in 2021, in the beginning of 2021, there were vaccines. Akhirnya mulai orang ambil vaksin, dan akhirnya Mei 31 kemarin pemerintah bilang, it seems kayaknya semuanya khususnya Pennsylvania termasuk 10 state yang mencapai 70% orang-orangnya sudah divaksin. Yeah. And then government said that because a lot of people took vaccines already, and Pennsylvania along with other 10 states have 70% people who are vaccinated, and then we can open Dan back sejarahnya hari ini kita bisa kumpul bersama-sama di dalam gedung gereja ini. Kasih tepuk tangan buat And Tuhan. today we can gather together here at the church. Nah, tapi yang paling saya amazed adalah, dan ini yang harus kita kasih jempol 2, adalah untuk guru-guru sekolah minggu. And what I'm amazed about, and we have to give 2 thumbs up, is for the Sunday school teachers. Selama setahun lebih mereka secara rajin lewat Zoom. Anak-anaknya juga luar biasa mau ngikutin secara lewat online Zoom. Luar biasa. And for a year, they taught Sunday school with Zoom, and the kids too, they attend Sunday school with Zoom. They did it diligently. Saya juga atas nama leaders mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar PPC atas flexibility Anda semuanya. And on behalf of the leaders, I also thank you guys too for the flexibility. Dan juga atas nama leader saya mengucapkan terima kasih yang selama setahun ini walaupun kita nggak ketemu, Anda tetap rajin di dalam memberikan persembahan untuk mensupport gereja ini.
And also thank you for your support in giving tithings for this church to continue to support it. Di mana banyak gereja-gereja lain yang tutup hanya gara-gara nggak ada financial support. Puji Tuhan, gereja kita menurut Om Hadi bahwa tahun kemarin kita masih surplus. Wow. And whereas other churches, closed down because they don't have financial support, but then according to Hadi, we are still in the surplus. Om Hadi bukan Hadi, Om Hadi. Mr. Hadi, Yeah, Hadi Saputra. Alright, puji Tuhan, luar biasa banget. Dan di bulan yang baru ini kita akan membahas mengenai family life. And it's so amazing. And in this new month, we will talk about family life. Dan sebelum saya masuk sini, saya diingetin bahwa akan ada PPC Summer Peace Camp. Tanggal 14 Juni Anda bisa lihat di buletin. Selama ini kita nggak punya buletin, tapi start minggu ini kita ada buletin lagi. Anda bisa baca limited capacity untuk anak-anak umur 6 sampai 7 sampai 10 tahun gitu. Dan akan banyak ada kegiatan-kegiatan luar biasa sepanjang ini. Slow down. Alright, so in the bulletin, in the bulletin you can see the information for the PPC Summer Camp, Yep. and it is limited. And if you want to know more about it, you can read it in the bulletin. Alright. Siap untuk dengar firman Tuhan? Are you ready to listen to the word Siap, of lantai God? satu, lantai dua? First floor, second floor. Oke. 30 menit ke depan saya akan membahas firman Tuhan. Kita ada perjamuan kudus, lalu nanti ada baby dedication, and then good. So within 30 minutes, I will give the sermon, and then we have a baby dedication, and then we have a communion. Bicara tentang keluarga, saudaraku, So talking about family, gak ada keluarga yang sempurna. there's no perfect family. Bahkan mungkin Anda menjadi bagian dalam keluarga yang tidak sempurna. And maybe you are a part of a family that is not perfect. Mungkin Anda di dalam keluarga yang tidak pernah kenal salah satu orang tua Anda. Maybe you are in a family where you don't know one of your parents. Atau Anda bertumbuh di dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan. Or maybe you grew up in a family that is full of violence. Atau banyak story-story yang disimpulkan keluarga gue ini bukan keluarga yang sempurna, banyak masalah banget gitu loh. Or you have any other stories that that says that your family is not perfect. Kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup Anda, and if God let that happen in your life, jangan lari. don't run from it. Tuhan izinkan Anda ada di tengah-tengah keluarga yang demikian. Bukan keinginannya Tuhan, tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi. I want to let you know that it's not God's will, but God let that happen to you. Jadi kalau Anda menjadi bagian dalam keluarga yang tidak sempurna, jangan lari. So if you're a part of an imperfect family, do not run. Karena ada tujuan Tuhan, ditaruhnya nama Anda, pribadi Anda di dalam keluarga tersebut untuk Anda berdoa dan mengalami pekerjaan Tuhan lewat permasalahan keluarga Anda. Because you are put in that family so that you can pray and so that you can be the solution in your family. Don't run. Jangan lari. Do not run. Berdoa dan engkau akan melihat pekerjaan Tuhan di dalam keluarga Anda. Pray and you will see God's work in your family. Di Alkitab ada yang namanya si kembar, si Esau sama si Jacob. In the Bible, there are two brothers, Esau and Jacob. Mereka gimana? Mereka berantem secara brothers, mereka berantem, pengen bunuh-bunuhan, How were they? pengen dibunuh. They were in a conflict and they want to kill each other. Abraham, bagaimana dengan Abraham kegilaannya dia? Tidur dengan siapa? Dengan pembantu rumah tangganya. And also Abraham, he was kind of nuts. He slept with his servant. Bagaimana dengan Ayub?
Ayub, anak-anaknya setiap hari gimana? Party. Setiap malam. And for Job too, his family always, partying. As Omaldo, Anak-anaknya, Pak. yeah, his family, his kids. Dan Daud punya anak perempuan namanya Tamar. Dan bagaimana Tamar diperkosa sama step brothernya. And David too, David had a daughter who was raped by her brother. Jadi kalau Anda dalam keadaan keluarga yang tidak sempurna atau Anda masuk dalam keluarga yang ada masalah, it's not new. Alkitab itu udah kasih contoh banyak keluarga-keluarga yang memang bermasalah. So if you're in a family where you face a lot of problems, a lot of issues, it's not new because the Bible already told you about some of these examples. Tapi kalau kita ikutin cerita-cerita ini, Tuhan tetap hadir loh di dalam keluarganya Daud. Tuhan tetap hadir dalam keluarganya Ayub. Tuhan tetap hadir dalam keluarganya Yakub dan Esau. Dan bagaimana kalau kita baca satu-satu dipulihkan. And if we see these stories, one by one, God restore, each of these families. Nah, mari sekarang kita bicarain untuk kedepannya di gimana. So let's talk about how we can think about the future. Menjadi bagian dalam keluarga, apakah Anda keluarga yang lengkap atau keluarga yang tidak lengkap, keluarga yang penuh masalah maupun keluarga yang tidak penuh masalah. To be in a family where you have a lot of problems or little problems when you are complete or incomplete. Ada satu yang harus kita pikirin, bahwa seringkali terjadi yang namanya depresi atau stres di dalam keluarga, tekanan yang membuat seseorang menjadi depresi. And one thing that we will talk about today is depression. Pressures in a family that created depression. Nah, pada saat seseorang yang ditekan mengalami depresi, itu bisa reaksinya bisa berbeda-beda dan bisa membuat kacau. So a person who was pressured and fell into depression, his or her reactions could be anything. So, Pastor Alan Parr, dia bercerita dengan hal yang baik banget mengenai Nabi Elia. So Pastor Alan Parr talked about Elijah. So, ada 3 hal yang saya mau sampaikan secara singkat aja. Kenapa seseorang di dalam keluarga, di dalam kehidupan bisa mengalami depresi? So I want to give you 3 things of why a person can face depression. So, pertama adalah orang bisa mengalami depresi karena kecapean secara fisik. So one cause is physically tired. Ini parah banget ini mah fotonya nih. This picture is crazy. Ini sih parah banget nih. Ini bukan capek fisik lagi nih, ini mabuk kayaknya orang nih. I think this guy is drunk. Iya nggak sih? Nah, satu hal adalah banyak orang yang mengalami depresi karena kecapean secara fisik, saudaraku. So one thing that causes depression in someone is physically tired. 1 Raja-Raja 19 ayat 4, tolong dibuka, Mbak Ani, dibilang gini. Tetapi siapa? Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Ini orang depresi banget, pengen mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. So in 1 Kings 19 verse 4, it says, Then he went on alone into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said, take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Pertama, dia masuk ke padang gurun sendirian. So first he went to the wilderness alone. Dan jalan seharian katanya, sehari perjalanan. And traveled all day. Ngebayang nggak, bermil-mil puluhan, bahkan menurut scholar katanya dia berjalan hampir 100 mile. So according to By scholars, himself, nggak makan, nggak minum. according to scholars, he walked 100 miles without food and without drink. Dan apa yang terjadi, saudaraku? And what happened? Dia mengalami kecapean dan dia depresi hingga pengen bunuh diri. He was physically tired
and he was depressed to the point that he just want to die. Tapi reaksi Tuhan gimana? Di 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 7 tolong dikeluarkan. Ani, 1 Raja-Raja 19 ayat. And this is God's reaction in Ayat 5 1 sampai 7. Kings 19 verse 5 to 7. Bahwa kalau nggak ada firmannya nggak apa-apa. Dikatakan bahwa dia kecapean, lalu apa yang terjadi? Elia tertidur. It was said that Elijah was tired and Elijah went to sleep. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengirimkan malaikat untuk membangunkan dia. And God sent an angel to wake him up. Dia bilang, bangun, makan, minum. The angel said, wake up, eat and drink. Lalu dia tidur lagi. And then Elijah went back to sleep. Lalu 2 kali dibangunin, bangun, makan, minum. And again, the angel said, wake up, eat and drink. Tuhan gak suruh ada yang namanya tumpang tangan atau segala macam, enggak. Yang disuruh apa? Istirahat, makan, tidur dan cukup. God didn't, tell Elijah to lift up his hand and pray and all that. But God only said, wake up, eat and drink. Get some rest, eat and drink. Jadi perlu bagi kita untuk rajin-rajin ngecek apakah saya tidurnya cukup nggak nih? So it's important for us to check ourselves. Did we get enough sleep? Makan saya gimana nih? Banyakan garam-garamnya nggak, goreng-gorengannya nggak? Iya nggak? How about my food intake? Is it too salty or am I just eating fried foods? Makanan sehat nggak yang saya ambil nih? Are my foods healthy? Jadi kita harus sering kali ngecek bahwa pada saat kita mengalami capek secara fisik, iya ya gue kerja minggu ini 12 jam terus, straight 12 jam. Tidur saya kurang, tandanya saya harus kurangin jam kerja saya. So for example, if you work all week for 12 hours each day and you lack sleep, maybe you need to reduce your work hours. Gak tahu Anda, kalau saat kurang tidur, konsentrasinya jadi nggak bisa konsentrasi. I don't know about you, but for me, if I don't get enough sleep, I can't really concentrate. Kalau Anda, kita makannya itu yang apa sih, makanan Indonesia itu kan enak-enak ya, yang penuh dengan micin, MSG benar, tuh gitu gorengannya pakai minyak berapa? 4 hari yang lalu gitu. Aduh enak banget loh. And so bukan if yang fresh gitu yang udah berkali-kali gitu, itu yang bikin enak tuh. Aduh. And so if I eat some food, Indonesian food that was fried, that was full of MSG and used, 4 days old oil, bakalan sakit kepala kita, badan kita bakalan sakit. I will get a headache and I will get sick. Nah, Tuhan cuma mau ngingetin, salah satu penyebab depresi mungkin di dalam keluarga kita ngelihat, oh mungkin dia kurang istirahat tuh. Istirahat dong. So maybe the cause of depression in our family is because someone, didn't get enough rest, didn't get enough sleep. Jadi kalau pasangan Anda kurang istirahat, ingetin, kalau anak Anda atau orang tua Anda bekerja terus dari 11 jam jadi 12 jam, dari 12 jam jadi berapa? 16 jam, dan 16 jam dia kerja berapa? 24 jam. Wah, keren banget deh pokoknya 24 jam. Uang. Aduh. So if your spouse or if your children, work 12 hours, 16 hours and then maybe 24 hours, tell them to get some rest. Hal yang kedua, saudaraku, selain kecapean fisik, banyak di antara kita mengalami depresi di dalam keluarga karena kecapean secara emosional. And then the second thing, other than physically tired, we are mentally tired or emotionally tired. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2, ini ceritanya nih, bagaimana Elia habis ngebunuhin 450 Nabi Baal. So in 1 Kings 19, verse 2, this is the story when Elijah killed 450 false prophets. Nah, dan ini yang terjadi, Izebel ngamuk banget karena nabi-nabi dia dibunuhin. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu.
jika besok, ini ancaman nih, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Dia diancam mau dibunuh. And so Jezebel sent this message to Elijah. May the gods strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them. Ini adalah statement atau kata-kata negatif, saudara. This is a negative statement. Nah, seringkali kita bisa emotionally capek banget karena apa? Karena kita entertain di pikiran kita kata-kata negatif yang kita dengar dari orang lain. And sometimes we get emotionally tired because we entertain these negative statements in our mind. Orang bicara kepada kita dan kita sepertinya mengaminkan, kita pikirin keluarga lo bakalan nggak bisa pulih lah. Udah penyakit lo begitu. Udah uang lo tuh nggak akan tambah-tambah deh. Lo utang lo kebanyakan. Udah nggak ada yang bisa pulihin lo. On and on, dan kita mempercayainya. And so maybe someone else, spoke these negative words to us, and we kind of like keep thinking about it. Our families will not be restored, our financial will just be like that, and then so on and so on. All these negative words. Dan bahayanya saudaraku, semakin kita entertain kata-kata negatif itu, kita makin discourage, kita putus asa, dan akhirnya kita depresi. Makanya hati-hati berkumpul, bergaul sama orang yang kerjaannya ngomongnya negatif. Kalau tahu hal kayak begitu, stop, block, gak usah bergabung dengan orang seperti itu. And so it is dangerous if we continually entertain these negative words, and if we know someone that always says these things, just block them and don't associate with that person. Ya, hal yang kedua saudaraku di dalam ayat 4, coba kembalikan lagi Mbak Ani, 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Di sini dibilang gini. Si Elia ayat 4, 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Yang pertama. Yes. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bagian yang sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. And it says this, That I've had enough, Lord, he said, take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Emotionally kita bisa capek. Hal yang kedua bisa terjadi, khususnya anak-anak muda. Yang kalau anak muda juga sih siapa aja. Adalah apa? Pada saat kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. We can be emotionally tired, just by itself, but also when we compare ourselves to others. Aduh, pada saat cek Facebook, Instagram kita, aduh, followers gue kok nggak banyak ya dibanding dengan dia. Oh, likes-nya gue kok nggak banyak ya dibanding dia. Maybe you check Facebook or Instagram and you compare your accounts with other accounts and you don't have enough likes or same likes or whatever. Begitu Anda mulai membandingkan juga dengan orang lain. Oh, mobil dia, oh cincin dia, oh jam dia. Lu bakalan capek ngebandingin sama orang lain. Be grateful with what you have. And maybe you compare your cars with other people, your rings, your bags, your money, and you will be tired. So be grateful what you have. Kita sebagai bagian daripada gereja Mennonite, kita tuh percaya bahwa simple life. As a Mennonite church, we believe in a simple life. Dan bukan kemewahan yang kita kejar. And we don't want extravagance. Hal lain saudaraku yang terjadi adalah bahwa orang bisa emotionally tired pada saat dia menjalani hidup sendirian. And another thing that can cause a person to be emotionally tired is when they face life alone. Ingat, Elia berjalan di padang gurun sendirian. Remember, Elijah walked into the wilderness alone. Karena apa? Dia sendiri yang menutup diri, dia sendiri yang mengasingkan diri. Because he was the one that closed himself, that alienated himself. Saudaraku, I love you and I hope you love me. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Di gereja ini ada kebaktian hari Minggu mulai di hari ini. Ada small group, ada tim doa, ada kita care group secara
virtual, ada care group secara in person. Ambil kesempatan ini untuk kita, firman Tuhan di Ibrani katakan jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. And brothers and sisters, I love you and I hope you love me. So in this church, we have a lot of programs on Mondays, on Thursdays, and on Fridays. So, and also in the Bible, it says that don't, walk away from gatherings of believers. So take advantage of these things. Jadi saudaraku, kalau Anda mau jauh dari yang namanya depresi, jangan mengasingkan diri. Jangan entertain yang namanya pikiran negatif. Jangan banding-bandingin dengan orang lain. So if you don't want to be depressed or emotionally tired, don't alienate yourself. Don't compare yourself to others, and don't what's the other one? Banding-bandingin orang lain. Yeah, don't compare yourself to others. Negative thinking. Oh, and entertain negative thoughts. Hal yang ketiga saudaraku adalah selain kita mengalami capek secara fisik, kita capek secara emosional, itu yang membuat kita bisa depresi. Adalah hal yang ketiga adalah pada saat kita spiritually secara rohani kita disconnect sama Tuhan. So Kekeringan rohani. So Kata another bagus. thing that can cause depression other than mentally tired or physically tired is spiritual disconnect. Ayat 9-nya coba. Kak Ani, 1 Raja-Raja 19 ayat 9. So in 1 Kings 19 verse 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sana, hai Elia? There he came into a cave where he spent the night, and God came to him and said, "What are you doing here, Elijah?" 2 kali kalau Anda baca di dalam 1 Raja-Raja, Tuhan menanyakan kepada Elia, ngapain kamu di sini? 2 kali. So twice God asked Elijah this question. Tandanya apa saudaraku kalau Tuhan bertanya kepada Elia 2 kali, ngapain kamu di sini? Tandanya Elia berada di dalam posisi yang bukan Tuhan mau. And if God asked him twice about, what is he doing here, that means, he's not there according to God's will. God don't want him to be there. Seringkali kita hidupnya seperti Elia, seperti Yunus. Kita punya masalah, kita punya banyak masalah. Kita bukan lari ke Tuhan, tapi kita lari dari Tuhan. So sometimes we are like Jonah, we are like Elijah, where when we face problems, we ran away from God, not towards God. Yes, itu yang seringkali terjadi. Dan kalau Anda baca di dalam firman Tuhan tadi, apa yang terjadi? Tuhan datang di dalam bentuk api, di dalam bentuk gempa bumi, semua segala macam. Tapi ternyata Tuhan gak ada di situ. Tuhan ada di dalam still small voice, di dalam hembusan angin sepoi-sepoi. And sometimes we saw that God was present in the fire, on the bushes or earthquakes, and sometimes, God is present in the wind. Di dalam kelembutanlah Tuhan berbicara. In the softest whisper that God will speak to you. Seringkali kita mengharapkan Tuhan bekerja dengan hal-hal yang spektakuler. And sometimes we expected, spectacular things. Dan hal yang sama, Tuhan mau adanya kedekatan. Pada saat kita dekat sama Tuhan, kita akan dengar suara Tuhan yang lembut itu. And God wants us to be closer to Him. And when we are close to Him, we can hear that soft whisper. Dan mungkin saat ini kata-kata lembut yang Anda butuhkan, Tuhan cuma bilang gini, mari kepadaku Anda yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. And maybe God is saying to you, come to me, those of you who are, restless, who are tired, who are weary, and I will take your yoke and give you relief. Yes. Mari kita kembali bangun hubungan sama Tuhan. Ngedengar lagi suara lembutnya Tuhan. So let us come back to God. Let us continue to build relationship with God and listen to God's voice. Nah, kita ngomongin hal-hal yang membuat kita depresi. Tandanya kita sebagai bagian anggota keluarga, ayo kita build relationship dengan Tuhan. Ayo kita
jangan entertain hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Ayo kita jaga kesehatan kita di dalam masalah makanan kita, masalah jam istirahat kita juga. So in order for us to avoid depression in our family, let us continue to build relationship with God and let us get enough rest and maybe eat healthy foods and don't entertain negative thoughts in your mind. Ya, saya mau panggil pemusik maju ke depan. Nah, hal yang apa yang harus kita lakukan selanjutnya secara singkat? Hal yang pertama kita harus self care. So these are the ways to help. Number one, self care. Penting banget kita punya waktu untuk exercise. Kita perlu ada waktu untuk keluar. Penting banget kita keluar. Apalagi dengan banyak kerja di rumah, itu mengungkung. Tapi pada saat kita keluar, kita menghirup udara, itu menjadi big difference, saudaraku. And it is important for us to carve time to exercise, time for ourselves because maybe we are working from home and when you get out, it's a different thing. Self care, bagaimana jam istirahat Anda? Ayo cukup tidur, tapi juga jangan kebanyakan tidur nggak kerja. Itu nggak benar juga. You need a lot of rest, but not too much rest where you miss work. Nanti kamu bilang, Bapak bilang, Om Aldo bilang katanya harus self care, harus banyak tidur. Saya bilang bukan banyak tidur, tidur yang cukup, ya. And don't blame me by saying Om Aldo said that I need to sleep a lot. No, I said sleep, enough, get enough rest, Mungkin Anda punya hobi, ayo jalanin hobi, suka nonton Netflix, nonton sekali-sekali, tapi juga jangan 8 jam straight, bisa mabok lo nggak kerja, pusing lagi. And maybe you have a hobby, you can watch Netflix and you like to watch this, but don't watch it, 8 hours straight. Don't binge watch it. Ayo, hal yang kedua adalah reconnect with God. Ambil waktu doa, baca Alkitab, ambil waktu teduh, saudaraku, untuk sama-sama Tuhan. And the second thing is to reconnect with God, to take time to speak to God. Dan yang ketiga yang paling penting juga, jangan malu kalau memang Anda udah mengalami stres atau depresi berat. Jangan malu untuk ask for help from the expert. Go to therapy. Nothing wrong. Ini kita orang Indonesia sering punya konsep yang salah. And also, if you are really facing depression, don't be afraid to ask for help. Go to therapy. And for us Indonesian people, sometimes it's taboo to talk about that. Karena kita di Indonesia bilang, lu ke terapi, lu gila ya? Pasti kan gitu kan ya? Iya nggak? Lu gila, lu sakit mental ya? Enggak selalu. Because in Indonesian culture, when we said that we are going to therapy, people will ask us if we are going crazy or if we are mentally crazy, and that's not the case. Ayo, terbuka, gak apa-apa. Apalagi kalau Anda punya mengalami udah tekanan segala macam, call me, saya akan konekin sama terapi yang bisa mendasarkan dengan firman Tuhan. Just share it. So if you are facing problems or issues or depression, just call me and I can connect you with a therapist that can bring God's word too in there. Ayo saudaraku, saya mau kita semuanya kalau pada saat satu orang hidupnya sehat, keluarganya akan menjadi ditekernya juga dengan sehat. Mereka melihat masalah dalam keluarganya yang berantakan juga akan dengan secara pikiran sehat, bukan malah ikut-ikutan berantakan. So if someone in your family is healthy, that person will solve these problems, healthily too, and not, contribute to the issues in the family. Amin, saudaraku. Amen. Amin. Ayo, saya mau kita menjadi pribadi yang sehat secara rohani, pribadi yang sehat secara mentally, dan pribadi yang sehat secara physically. So I want you all to be someone who is healthy, mentally, physically, and emotionally, and spiritually. Dan pada saat itu keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. And then our families will be healthy families. Amen. Mari kita tundukkan kepala. Berdoa buat keluarga Anda masing-masing. Ambil waktu berdoa buat keluarga Anda masing-masing. Take time to pray
for your own families. Bapak, aku berdoa kalau ada di tempat ini yang sedang bingung, yang sedang dihadapi permasalahan keluarga. Tuhan tolong, Tuhan hadir, Tuhan jamah. Father God, I pray for anyone who is facing problems in their family. Lord, you help them, you touch them, and you help them solve their issues. Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, serahin dan percayain sama Tuhan. For those of you who are home and if you are here, lift all these problems towards God. Rely on God. Materaikan firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Seal your words in the name of Jesus. Haleluya. Amin. Hallelujah. Amen. Mari kita siapkan perjamuan kita. Saya mengundang secara mendadak Pak Yosin pimpin perjamuannya, Pak. Yuk. Let us prepare our Holy Communion, and I want to invite Pastor Yosin to lead us. Satunya Pak Yosin. Asher, Anda yang belum mendapatkan anggur perjamuan tolong angkat tangan. Lantai 1, lantai 2. For those of you that didn't have the Holy Communion yet, lift up your hands. Sekali lagi untuk So one more lantai time. 2, semuanya sudah mendapatkan Those anggur of you perjamuan. who don't have the communion bread and wine yet, lift up your hands. Di atas tuh ada yang belum, tolong ke atas kayaknya belum. Yuk mari bangkit berdiri saudaraku kalau Anda sudah mendapatkan anggur perjamuan. And let us stand on our feet. Mari kita bersama tunduk berdoa. Let us bow our heads and pray. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mati bagi kami. Jesus, thank you that you have died for us. Sucikan ya Roh Kudus roti dan cawan ini, cawan Amen. perjamuan Tuhan. Amin, amin. Sanctify this bread and this cup of covenant. Sucikan hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus. And sanctify our spirit, our hearts, Amen, our amen. souls in the name of Jesus, Supaya kami layak menerima perjamuan-Mu. so that we are worthy to take this communion. Kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah bersalah kepada kami. And we release forgiveness to those who trespass against us. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Amin. Just like you that have forgiven us. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus, Engkau berkenan atas kami sekalian. we pray. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Let's lift up the bread in your right hand. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, Brothers and sisters, Jesus said, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. this is my body which was given to you. Perbuatlah demikian setiap kali kamu makan, Do this every time you eat, memperingati kematianku sampai aku datang kembali untuk yang kedua kali. and to remember my death until I come for the second time. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bukankah roti ini berbicara tentang tubuh Kristus? Church of God, isn't this bread talking about
the body of Jesus. Yes. Makalah dengan mengucap syukur karena tubuh Kristus dihancurkan bagi dosa-dosa kita. Eat in thanksgiving because the body of Christ was crushed for our sins. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Kita makan Jesus. bersama. Syukur Tuhan. Let us eat. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Let us lift up the cup on your right hand. Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, After he ate, Jesus took the cup and said, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. This cup is a new covenant that is sealed with my blood. Setiap kali kamu minum, kamu peringati akan kematianku sampai aku datang untuk yang kedua kali. Every time you drink this, you will remember my death until I come for the second time. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bukankah cawan ini berbicara tentang darah Kristus? Amen. Church of God, isn't this cup talking about the blood of Christ? Yes. Minumlah dengan ucapan syukur karena darah Kristus ditumpahkan bagi dosa-dosa kita. Drink in thanksgiving because the blood of Christ was spilled for our sin. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, let us drink. Mari kita angkat tangan kita, kita mengucap syukur. Let us lift up your hands and give thanks. Mari kita mengucap syukur. Oh, haleluya. Let us give thanks. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami merayakan perjamuan Tuhan. Let your name be glorified, God. We're celebrating our communion with you. Engkau mengundang kami supaya kami terus intim denganmu. You invite us to be closer and closer to you. Melalui perjamuan suci kami diingatkan. And with this communion, we are being remembered. Kami telah mati bagi dosa-dosa kami. We remember that we died for our sins. Dan kami hidup bagi Kristus. And we Amen. live for Christ. Berkati setiap kami sekalian ya Tuhan. Bless us, Lord. Bless us individually. Supaya hidup kami So that our life menjadi berkenan kepadamu. may be meaningful to you. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Kami mengucap syukur untuk perjamuanmu pada pagi hari ini. We are thankful with this communion with you this morning. Di dalam nama Tuhan In Yesus, the name of Jesus, kami bersyukur. we give thanks. Amen. Amen. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Let's be seated, brothers and sisters. Saya mau panggil orang tua yang akan mendedikasikan anak-anaknya untuk maju ke depan. I want to call the parents who want to dedicate their children in front. Yang bahasa Indonesia ya. Gue untuk bahasa Indonesia. Untuk sedikit aja bahasa Indonesia. Yang lainnya Indonesia dimin aja. Silakan maju ke depan. You guys can come forward. Yes. Anita mana Anita? Two parents. Alright. Boleh menghadap ke saya. You guys can come face me. Sebagaimana kita sempat ngobrol, Just like we talked about, saudaraku, bahwa mendedikasikan bayi ini bukan fokusnya di bayinya. you know, to dedicate a baby, you know, the focus is not on the baby. Baby dedication ini fokusnya ke siapa? Ke orang tuanya. The focus of baby dedications, you know, is for the parents. It's to the parents. Bagaimana saat ini di hadapan gereja mereka menyatakan bahwa mereka menyerahkan anak mereka untuk mereka ajar di dalam kebenaran firman Tuhan. And how they declared in front of the church that they want to lift up their children, you know, to be taught the words of God.
Dan kenapa harus di gereja? Karena supaya apa? Supaya gereja Tuhan sama-sama bisa mengingatkan orang tua ini untuk mereka benar-benar mengajarkan sesuai kebenaran firman Tuhan. And why we do this at church is for us to let them know, to remind them to continue to teach, their kids, in God's ways. So, saya udah ngobrol-ngobrol dengan mereka. Tujuan mereka hampir semua sama. Kenapa mereka ingin mendedikasikan bayinya? So I spoke with them, and their purpose are kind of similar. Why they want to dedicate their children? Karena mereka mau anak-anak mereka bertumbuh kenal Tuhan. Because they want their kids to grow up and know God. Ini dua anak ngeliatin gue nih si Kaiden sama si Marcos. Kaden and Marcos are looking at me. Ngeri banget matanya, takut gue. I'm kind of scared now. Iya. Alright. Saudaraku, Anda menjadi saksi. Ini orang tua ini, mereka bertanggung jawab untuk membesarkan anak mereka untuk kenal Tuhan. So brothers and sisters, you are witnesses this morning, so that these parents can teach, their kids the ways of God. Yeah. Oke. Mari kita berdoa. So let us pray. Pas nanti bagian saya matiin aja ya. Special. Saudara, mari arahkan tangan kita untuk Sandy dan juga Kevin. Bapak di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk Kevin dan juga untuk Sandy yang mau berkomitmen Tuhan untuk menyerahkan Oliver Alexander Tanubrata ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami minta pengurapan Tuhan turun untuk Sandy, untuk Kevin, untuk mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang mau mewariskan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan Oliver Alexander Tanubrata. Lord, kami minta Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan turun di dalam kehidupan Oliver, di dalam pertumbuhan dia, di dalam masa depan dia. Tuhan, aku minta Tuhan, ada kekuatan surgawi yang luar biasa turun atas Oliver Tuhan. Bagaimana dia akan menjadi anak yang kuat, anak yang berani untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan itu dimulai dari orang tuanya yang mewariskan kebenaran firman Tuhan untuk Oliver Tuhan. Saat ini Tuhan, kami minta untuk kuasa surga turun memenuhi kehidupan dia setiap second sampai hari tuanya. Tuhan akan pakai dia secara luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan Oliver Alexander Tanubrata di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Kaiden Timothy Wijaya. It's your name, right? Your name is Kaiden? Ih, gue dicuekin loh. Is your name Kaiden? No? Different name? Oke. Yuk. Kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami mau berdoa untuk Michael dan juga Anita yang sepakat Tuhan untuk menyerahkan kehidupan Kaiden ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa sebagaimana Timothy Tuhan mempunyai teachable spirit Tuhan. Aku berdoa untuk Kaiden Timothy Wijaya Tuhan, mempunyai hati seperti Timothy yang mempunyai teachable spirit, yang bisa menjadi leader, yang menjadi punya pengaruh yang luar biasa bahkan di usia dia yang muda sekalipun. Lord, I pray untuk pertumbuhan Kaiden Tuhan. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Michael dan juga Anita menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang mewariskan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan Kaiden, hingga Kaiden bertumbuh menjadi anak yang punya influence yang luar biasa Tuhan. Menjadi anak yang mempunyai hati yang selalu terbuka untuk diajar dan selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. I pray in Jesus name, Tuhan, Engkau akan pakai dia dan Engkau akan membawa dia di dalam kehidupan yang luar biasa, di dalam hal-hal yang baru Tuhan, di dalam kehidupan dia, di dalam pengenalan dia akan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan Kaiden Timothy Wijaya ke dalam tangan-Mu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Alright. Rafa? Oke? Alright. Oke, mari kita arahkan tangan.
Buat Rafael. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Terima kasih Tuhan untuk Felix dan juga untuk Imelda Tuhan, yang Kau karuniakan Rafael Tuhan. Haleluya, Lord Jesus. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa turun di dalam kehidupan Rafael Chan. Sebagaimana namanya, dia akan membawa kesembuhan di banyak tempat Tuhan. Amin. Lewat hidup dia akan membawa pemulihan di dalam kehidupan banyak orang. Aku berdoa untuk Felix dan juga untuk Imelda Tuhan. Diberikan kekuatan, dikasih kemampuan, dikasih hikmat di dalam membesarkan Rafael Chan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Biar itu yang menjadi pegangan Rafael Tuhan di dalam kehidupan dia. Bahwa ada purpose Tuhan yang luar biasa. Amin, untuk dia Tuhan. membawa kesembuhan, membawa kepemulihan buat banyak orang. Haleluya. Saat ini Tuhan, Engkau buat untuk Imelda dan juga Felix untuk selalu mewariskan kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai firman Tuhan ada di dalam kehidupan Rafael. Amin. Dan saat ini kami mau menyerahkan Rafael Chan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Marcos Emmanuel Villator. Wow. Mari kita arahkan tangan kita. Let us lift our hands. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan Chema dan Jenna. Tuhan tempatkan di dalam kami Tuhan. Lord, we are grateful for Chema and Jenna that you placed them within the midst of us. Gak ada yang kebetulan bersama Engkau Tuhan. And nothing is of coincidence for you, God. Di dalam beberapa tahun Tuhan bawa mereka ke tempat ini. You know, for several years, you brought them in this place. Dan menjadi bagian daripada keluarga besar PPC. And they became a part of PPC. Bapak, aku berdoa untuk Chema dan Jenna dikasih hikmat, dikasih kekuatan untuk mewariskan firman Tuhan untuk kehidupan Markus. Lord, I pray for Chema and Jenna that you gave them strength and wisdom to pass down the words of God onto Marcos. Bukan hanya mereka memberikan kepada anak-anak youth, tapi juga secara khusus yang paling utama adalah buat Markus. Not just the youth group, but especially for Marcos, Lord. Markus, aku berdoa sebagaimana namamu Emmanuel, Tuhan selalu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Marcos, I'm praying that as your name is Emmanuel, Lord will be with you everywhere you go. Bapak urapi Tuhan, Chema Jenna Tuhan, untuk terus-menerus membicarakan kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan Marcos. And anoint Chema and Jenna to continually speak the words of God into the life of Marcos. Marcos, aku berdoa ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Engkau bukan hanya jadi penulis, engkau bukan hanya menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan buat banyak orang, tapi engkau akan menunjukkan bahwa ada kasih Tuhan di dalam kehidupan. Marcos, I pray that not only you be a writer or a witness, but the works of God will be in your life. Saat ini Tuhan, aku menyerahkan Marcos Emmanuel Villator di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lord, I lift up Marcos Emmanuel Villatoro in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Bapak sekali lagi Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang tua di tempat ini, baik yang maju maupun orang tua yang lagi duduk maupun yang di rumah, untuk mereka berani dan terus-menerus menanamkan kebenaran firman Tuhan buat anak-anak mereka. And Lord, I pray for all these parents, those of them who are sitting down or with me or here or in online, to continue to speak the words of God into their children. Karena itu adalah investasi yang paling berharga untuk di akhirnya nanti. Because that is the most valuable investment. Amsal 16 mengatakan, ajarkanlah firman Tuhan dari mereka muda, maka hari tuanya mereka nggak lari kemana-mana. In Proverbs 16, the Bible said, teach the words of God for them while they were young, and so that when they're old, they will not go anywhere. Sekali lagi Tuhan, tutup bungkus orang tua dan anak-anak ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Once again, Lord, anoint and bless these parents and kids in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan semuanya. Menghadap kepada jemaat. Difoto dong, difoto. Yes. The church, and we're gonna take a picture. Yep.
dari tengah, biar dari tengah. Rafa nggak mau difoto, Rafa? Oke. Iya. Wah, Oliver Alexander Tanumarata, Kaden Timothy Wijaya, Rafael Sang, and Marcos Emmanuel Vilatoro. Haleluya, silakan duduk. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan persembahan kita. And let us stand on our feet and let us prepare our offering. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hand in worship and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Mari kita bawa amplop kita sebelum kita berdoa untuk persembahan. Saya mau kasih tahu bahwa hari Jumat ini saya dan keluarga akan ke Indonesia sebentar, cuman 2 minggu. Pas kebetulan kalau Anda ingat Thomas dan juga Marsha yang pernah ada di PPC, mereka akan melangsungkan pernikahan di Indonesia dan mereka mengharapkan saya untuk bisa officiate their wedding. Jadi doakan perjalanan saya sama Vivi sama Eden dari hari Jumat tanggal 11 dan akan kembali tanggal 27 Juni. Berdoa supaya dilancarkan dan bisa jadi berkat juga di sana. Gak perlu translate kata Adrian, capek kata dia. Kasih tepuk tangan buat Adrian. Nah, kita angkat amplop di tangan kanan kita. Let us lift up the envelopes in our right hand. Terlalu besar Tuhan perbuatan-perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami, dan gak bisa kami balas segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Your works are so great in our life and we can't ever repay that, Lord. Dan bagaimana kalau kami ada sampai saat ini, kami bisa berdiri, kami bisa hidup, kami bisa bekerja, kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. And we give thanks to you that we can be here today, that we can still work. We give thanks to you. Dan saat ini persembahan ini bukan untuk nyogok atau apa-apa untuk bisa dapat lebih gede. Enggak Tuhan. Persembahan ini karena datang dari hati kami sebagai ucapan syukur kami. And this offering comes from our hearts, Lord, not to bribe you or not to gain something, Lord. No, but this came from our heart. Tuhan berkati untuk bisa dikelola di gereja ini secara benar. Bless this offering so that it can be managed correctly by this church.
kuduskan di dalam nama Yesus. Sanctify us in the name of Jesus. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota kami Philadelphia biar terus dipulihkan Tuhan untuk bisa kembali benar-benar normal. And we also want to pray for our city, Philadelphia, that you continue to restore it so it can come back to normal. Bisnis-bisnis baru boleh kembali berkembang lagi. And businesses can open up and grow again. Pemerintahnya boleh benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. And the government can really care for its people. Kami berdoa untuk Amerika, Tuhan bekerja untuk negara ini. And I pray for America that you work in this country. Juga teringat untuk kasus COVID di India, untuk di Indonesia dan di negara-negara lain. Berdoa Tuhan untuk adanya vaksin dan pemulihan di sana Tuhan. And Lord, I pray for the COVID conditions in India, in Indonesia, and many other countries so that the vaccine can get there and you can restore this nation. Juga untuk saudara daripada Chema yang ada di Argentina dan juga di Guatemala yang terkena positif, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. And for Chema's family members who are in Argentina or Guatemala that was positive COVID, was tested positive, Lord, I pray that you can take care of them. Juga untuk Pak David Andreas yang masih terbaring di rumah sakit, ada kesembuhan di dalam nama Yesus untuk Pak David Tuhan. And also Mr. David who was in the hospital, Lord, there will be healing for him. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you God, thank you Jesus. Saudaraku, mari kita bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Let us pray the Lord's Prayer. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kemanapun engkau pergi melangkah, Tuhan hadir dalam kehidupan Anda. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadi terang, jadi garam. Biar jadi orang-orang yang mempunyai hidup yang sehat, pikiran yang sehat, dan bisa berdampak buat keluarga hingga menjadi keluarga yang sehat. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. To God be the glory. Haleluya. To God